Bayangkan sebuah malam yang sunyi di akhir September 1965. Jakarta, ibu kota negara yang baru merdeka 20 tahun, sedang tidur lelap. Namun, di balik kesunyian itu, sekelompok pasukan bergerak diam-diam. Mereka menembus gelap malam, membawa senjata, dan membawa sebuah misi yang akan mengubah sejarah bangsa Indonesia. Tempat yang kelak menjadi saksi bisu peristiwa berdarah ini adalah sebuah kawasan di pinggiran Jakarta, sebuah lokasi yang awalnya hanyalah rawa-rawa, penuh semak belukar, dan dikenal oleh warga sekitar dengan nama yang cukup aneh, Lubang Buaya. Hari ini, Lubang Buaya menjadi monumen sejarah. Namun, di balik itu, tersimpan kisah kelam yang penuh misteri, kontroversi, dan darah para pahlawan revolusi. Inilah kisah lengkap tentang Lubang Buaya, misteri di balik tragedi paling mencekam di Indonesia. Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh misteri ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like video ini. Karena dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus menghadirkan kisah sejarah yang jarang diungkap seperti ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Bagian 1, awal mula sebuah tragedi. Untuk memahami tragedi Lubang Buaya, kita harus mundur ke tahun 1965, saat suhu politik Indonesia sedang panas-panasnya. Presiden Soekarno berada di puncak kekuasaannya, namun kondisi negara tidak stabil. Ekonomi terpuruk, inflasi tinggi, dan konflik ideologi semakin tajam. Ada dua kekuatan besar saat itu. Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Aha Nasution dan sejumlah perwira tinggi. PKI, Partai Komunis Indonesia, yang semakin kuat pengaruhnya, dengan jutaan anggota dan pendukung. Situasi ini melahirkan ketegangan politik yang luar biasa. PKI menuduh Angkatan Darat berniat menggulingkan Presiden Soekarno melalui Dewan Jenderal, sementara militer mencurigai PKI ingin melakukan kudeta. Dalam kondisi yang mencekam ini, sebuah rencana besar pun lahir, Gerakan 30 September 1965 atau yang kita kenal dengan G30S. Bagian 2, Malam Penculikan Berdarah. Tanggal 30 September 1965, tengah malam. Sebuah pasukan bersenjata yang menamakan diri Gerakan 30 September bergerak dari markasnya. Sasaran mereka jelas, menangkap para jenderal Angkatan Darat yang dianggap anggota Dewan Jenderal. Operasi ini dipimpin oleh Letkol Untung dari Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Mereka mendatangi rumah para jenderal satu persatu. Jenderal Ahmad Yani ditembak mati di rumahnya. Maijen MT Haryono diculik setelah perlawanan. Maijen S. Parman, Maijen Suprapto, Brigjen D. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo diseret dari rumah masing-masing. Jenderal Aha Nasution lolos, tapi putrinya Ade Irma Suryani tertembak, dan ajudannya, Letu Pierre Tendean, ikut diculik. Bayangkan ketakutan di malam itu. Warga sipil mendengar suara tembakan, jeritan, dan deru kendaraan militer. Namun, mereka tidak tahu bahwa para jenderal ini akan dibawa ke sebuah tempat yang kelak menjadi simbol tragedi, Lubang Buaya. Bagian 3, Lubang Buaya dari Rawasunyi menjadi medan pembantaian. Lubang Buaya awalnya hanyalah sebuah daerah sepi di pinggiran Jakarta, dekat Halim Perdana Kusuma. Ada beberapa gubuk dan rawa-rawa. Tempat ini dipilih karena jauh dari pusat kota, sulit dijangkau, dan cocok untuk dijadikan markas rahasia. Di lokasi ini, para jenderal yang diculik ditahan. Menurut kesaksian sejarah dan dokumen resmi Orde Baru, mereka disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Namun, disinilah misteri dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi di Lubang Buaya malam itu? Versi resmi menyebut mereka disiksa secara kejam. Bahkan ada cerita yang berkembang bahwa para pelaku menari-nari di sekitar sumur maut. Tapi, benarkah demikian? Atau ada narasi yang dibesar-besarkan demi kepentingan politik? Yang pasti, pada pagi 1 Oktober 1965, para jenderal itu tewas. Tubuh mereka kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang dalamnya sekitar 12 meter. Sumur inilah yang membuat nama Lubang Buaya dikenal seluruh rakyat Indonesia. Bagian 4, Penemuan mayat para pahlawan revolusi. Setelah Gerakan 30 September gagal, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kendali militer. Pasukan Repkad, kini Kopassus, melakukan penyisiran di daerah Lubang Buaya. Tanggal 3 Oktober 1965, sumur maut itu ditemukan. Bau busuk menyengat dari dalam tanah. Ketika pasukan menggali, mereka menemukan jasad-jasad yang sudah mulai membusuk. Nama-nama yang gugur. Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto,
Maijen S. Parman, Maijen MT Haryono, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo, Letu Pierre Tendean. Jenazah mereka kemudian dimakamkan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan mereka diberi gelar pahlawan revolusi. Bagian 5, Misteri dan kontroversi di balik lubang buaya. Disinilah cerita lubang buaya menjadi penuh misteri. Versi Orde Baru yang diajarkan selama 32 tahun melalui film, Pengkhianatan G30S PKI, menggambarkan penyiksaan sadis terhadap para jenderal. Namun, banyak sejarawan modern yang meragukan detail tersebut. Apakah benar mereka disiksa? Autopsi resmi yang dilakukan dokter forensik menyebut tidak ada tanda penyiksaan brutal seperti yang diceritakan dalam propaganda Orde Baru. Siapa dalang sebenarnya? Apakah PKI benar-benar perencana utama? Ataukah ada kekuatan lain yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik? Kenapa lubang buaya dipilih? Lokasi ini dekat dengan Pangkalan Halim yang saat itu dikuasai pendukung G30S. Apakah ini kebetulan atau rencana matang? Sampai hari ini, misteri itu belum sepenuhnya terpecahkan. Bagian 6, lubang buaya hari ini dari sumur maut jadi monumen sejarah. Kini, lubang buaya bukan lagi daerah rawa-rawa sepi. Tempat ini menjadi monumen Pancasila Sakti, sebuah kompleks sejarah yang dibangun untuk mengenang para pahlawan revolusi. Di sana, kamu bisa melihat sumur maut tempat jasad para jenderal ditemukan. Rumah penyiksaan, versi Orde Baru, yang direkonstruksi. Patung pahlawan revolusi yang berdiri gagah, seakan menatap masa lalu yang kelam. Museum yang menyimpan benda-benda sejarah, termasuk pakaian para jenderal yang menjadi korban. Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila di tempat ini, sebagai pengingat bahwa ideologi negara harus tetap dijaga. Bagian 7, Warisan Tragedi Lubang Buaya. Lubang buaya adalah pengingat bahwa politik bisa menjadi begitu kejam. Bahwa perebutan kekuasaan bisa mengorbankan nyawa para pemimpin terbaik bangsa. Hingga kini, tragedi ini masih memicu perdebatan. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Banyak yang hilang nyawa, banyak pula yang dihancurkan namanya oleh sejarah. Namun, satu hal yang pasti, lubang buaya adalah saksi bisu dari sebuah peristiwa yang mengubah jalannya sejarah Indonesia. Dari sanalah lahir Orde Baru, runtuhnya kekuasaan Soekarno, dan awal kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Penutup. Kini, ketika kita berdiri di depan sumur tua itu, kita bisa merasakan aura kelam masa lalu. Sebuah lubang yang pernah menelan para jenderal bangsa. Sebuah simbol pengkhianatan, kekuasaan, dan darah yang tumpah demi ambisi politik. Lubang buaya mengajarkan kita satu hal penting. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang pelajaran agar tragedi serupa tak pernah terulang di masa depan. Jadi, apa pendapatmu? Apakah tragedi lubang buaya adalah kebenaran sejarah, atau ada bagian yang sengaja disembunyikan? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini dan ingin terus mendapatkan kisah sejarah menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like videonya, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.